Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang selalu bercurah kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat beribadah, nikmat beramal. Mudah-mudahan semua rangkaian aktivitas yang sudah kita lakukan dan sedang kita jalankan di sisi Allah tercatat sebagai salah satu amal soleh terbaik kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan bulan lalu kita membahas tentang indikator keimanan kita itu baik. Kedua, tandanya orang yang imannya baik akan menghadirkan rasa aman, rasa nyaman bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Tidak hanya makhluk manusia, bahkan hewan, pepohonan, apa saja yang ada di sekitarnya aman. Dompet tergeletak di jalan pun aman. Itu tanda imannya baik. Tapi kalau tidak aman, dompet itu kebetulan besar pula isinya, ya, diamankan. Beda aman dengan diamankan itu. Ya, berarti iman seseorang belum. Tapi kalau imannya baik, apa saja ya, dia akan aman. Tertinggal HP orang, eloknya HP-nya. Harga HP-nya berapa? 15 juta. Ketemu oleh orang yang imannya baik, aman HP itu. Tapi kalau orang imannya tidak baik, akan selesai. Ya, selesai. Itu tanda iman itu baik, dia akan menghadirkan rasa aman kalau keluar. Ke dalam iman yang baik itu akan melahirkan ketenangan jiwa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor utama yang membuat jiwa orang beriman itu tenang hidupnya, batin orang beriman itu nyaman, ya, tidak galau, tidak gelisah. Salah satu faktornya adalah karena kekuatan iman yang bersangkutan terhadap qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita uraikan pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana caranya iman kepada takdir itu dapat melahirkan ketenangan hati. Salah satu caranya dengan meyakini, dengan memahami bahwa semua takdir Allah itu baik. Nah, itulah yang akan kita jelaskan. Semua takdir Allah baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang pertanyaannya begini. A mendapatkan sendal baru. Ketika A mendapatkan sendal baru, itu takdir apa bukan? Takdir. B kehilangan sendal. Sendal baru pula. A dapat sendal baru, takdir kan? B hilang sendal baru, takdir juga. Takdir. Apakah sama takdir yang dialami oleh A dengan B? Beda kan? A elok, B buruk. A dapat sendal, B kehilangan sendal. Nah Bapak Ibu, baik buruk apa yang terjadi, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita, hanya pada sisi kita saja. Bagi Allah tidak ada istilah buruk. Bagi Allah semua yang ditetapkannya untuk hamba baik. Apa dasarnya? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kan tadi kita menyatakan A dapat sendal baru, takdir. B kehilangan sendal baru, takdir. A menurut kita A kejadian baik yang dialaminya, B kejadian buruk. Dua-duanya sama-sama takdir Allah. Nah Bapak Ibu, harus kita yakini, harus kita pahami, saat Allah menetapkan takdir A dapat sendal baru, Allah menetapkan takdir B kehilangan sendal baru, bagi Allah semuanya baik. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW menegaskan demikian. Innallaha la yaqdi lil mu'min illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan suatu takdir bagi orang yang beriman kecuali itu adalah kebaikan. Nah, artinya takdir Allah untuk orang yang beriman itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Lalu Ustaz, kenapa di rukun iman yang keenam itu kan beriman kepada qada dan qadar? Belum titik itu. Ada ujungnya khairihi wa syarrihi. Apa arti khairihi wa syarrihi? Rukun iman kita kepada yang keenam, iman kepada qada dan qadar, khairihi yang baik, syarrihi yang buruk. Berarti takdir Allah itu ada baik, ada takdir buruk. Tadi Ustaz mengatakan semua takdir Allah itu elok, baik. Nah Bapak Ibu, baik buruk itu di sisi kita. Kalau di sisi Allah saat Dia menetapkan takdir kita, tidak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya. Nah bagaimana caranya kita bisa paham? Kita mampu memahami semua takdir Allah itu baik. Kalau A tadi dapat sendal, mudah kita mengatakan itu kebaikan untuk si A dapat sendal baru. Bagaimana kita mengatakan B itu baik juga, padahal dia kehilangan sen. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kita mampu memahami semua kejadian-kejadian yang menurut kita itu tidak baik. Macam-macam. Sakit kan tidak baik itu. Ya. Kecelakaan tidak baik itu. Kehilangan sesuatu, baik itu materi atau orang-orang yang ada di sekitar kita, menurut kita itu kejadian buruk. Kejadian buruk. Nah, orang yang mampu memahami setiap kejadian buruk yang dialami oleh manusia itu adalah baik. Nah, disitulah nanti takdir ini akan sangat mempengaruhi
ya ketenangan hidup yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan ini Bapak Ibu, jalan hidup kita itu ibarat roda, selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ada tahu, kadang ada nangis. Bapak Ibu, siapa selama hidupnya yang belum pernah menangis? Ada ibu-ibu yang belum pernah nangis. Kalau ada ngecekan ada bosan lucu. Dulu ketika baru lahir nangis. Ya. Kita ini ada kalanya menangis, ada kalanya tersenyum bahagia. Ada kalanya merasa senang, ada kalanya merasa susah. Ada kalanya lapang, ada kalanya itu sudah pasti. Ya, yang terjadi dalam kehidupan kita itu ya, selalu berputar seperti roda. Nah, orang-orang yang mampu memahami semua yang buruk menurut kita itu ya adalah kebaikan sebenarnya, maka di saat itulah imannya kepada takdir atau qadar dan qadar akan menyebabkan hidup yang bersangkutan lempeng anteng dalam menghadapi berbagai masalah yang dialami. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa memahami semua takdir Allah itu baik. Pertama, kita harus mengetahui kenapa Allah menetapkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh begini, tadi kehilangan sendal kita pahami kan tidak baik, kejadian tidak baik. Atau misalkan seseorang lagi membawa kendaraan sepeda motor, tiba-tiba terjatuh, bersenggol kulit dengan aspal. Ya. Lalu lecet siku, lecet lutut, itu kan tidak baik. Dan kita yakin apa yang dialami oleh yang bersangkutan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan takdir. Atau begini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan tidak baik yang dipahami oleh manusia itu atau takdir buruk bentuknya dua. Ya, bentuknya dua. Ketika apa yang ditetapkan oleh Allah dialami terjadi pada manusia, maka bentuknya dua itu takdir buruk. Pertama, manusia sebagai objek dari takdir. Contoh objeknya tadi, kehilangan sendal, ya, kehilangan sesuatu yang dimiliki, ya misalkan kecelakaan, kebakaran rumah, kebanjiran, kehilangan HP, kehilangan dompet. Nah, itu kan kita sebagai objek dari takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu sebagai subjek, pelaku dari ketetapan yang tidak baik. Orang mencuri itu takdir atau bukan? Ketika seseorang itu mencuri, takdir. Siapa yang menetapkan dia mencuri? Allah. Dan harus yakini. Ya. Apa dasarnya? Ada hadis Sahih Muslim. Suatu ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan kami hari ini? Perbuatan kan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau nyuri itu kan perbuatan buruk. Ya. Kalau misalkan menzolimi orang, perbuatan buruk. Ngupek, memfitnah orang, perbuatan buruk dan yang lain-lainnya. Bertanya mereka, ya Rasulullah, apakah perbuatan kami hari ini
itu sesuai dengan pena-pena telah habis untuk mencatatnya, dalam artian sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Nabi menjawab, iya. Apa yang kalian lakukan hari ini, baik atau buruk perbuatan yang dilakukan, itu mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Berarti kalau orang itu misalkan ya beribadah, membantu orang lain hari itu, berarti takdirnya memang begitu. Kalau orang melakukan keburukan, berarti takdirnya memang begitu. Lalu para sahabat ya bertanya, kalau begitu ya, kami pasrah saja. Ya, kami pasrah saja, tidak usah berikhtiar. Kamu apa baik yang terjadi dalam hidup itu nanti dari habis pengajian ini sampai sore, kan macam-macam yang kita lakukan itu. Nah, apa yang kita lakukan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian, kami tidak usah berusaha ya Rasul. Tidak usah berusaha. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Tidak. Kalian harus tetap berikhtiar. Kalian harus tetap berusaha. Walaupun semua yang akan kita alami itu sudah ditetapkan oleh Allah, baik buruk perbuatan kita, baik buruk yang kita alami semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, tetap kita harus berusaha. Itu tanda bahwa perbuatan kita pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berdasarkan firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun." Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan perbuatan perilaku kalian. Dengan demikian Bapak Ibu, takdir buruk itu saat dialami oleh manusia, saat terjadi pada kita, dua bentuknya. Pertama, keburukan itu yang menyebabkan kita sebagai korban. Sebagai korban misalkan kita yang mengalami keburukan itu. Kalau misalkan sakit, itu kan kejadian yang kita alami. Kalau misalkan kehilangan, kejadian yang kita alami. Nah, yang kedua, kita ini sebagai pelaku dari perbuatan buruk, ketetapan buruk. Apa contohnya tadi? Contohnya ketika orang mencuri, ketika orang merampok, ketika orang mabuk, ketika orang minum. Itu sebagai pelaku, sebagai subjek. Kita ini dua, kalau tidak sebagai objek, sebagai subjek dari ketetapan buruk yang menurut kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mampu memahami bahwa semua takdir yang menurut kita itu buruk adalah kebaikan untuk kita? Contoh tadi ya, takdir kehilangan sendal. A dapat sendal, B kehilangan sendal. Kalau yang B itu sangat mudah kita paham bahwa dalam takdir buruk hilang sendal, sebenarnya hilang sendal itu adalah baik untuk yang bersangkutan. Kenapa ada kebaikan? Karena di saat itu dia punya peluang untuk meraih pahala di sisi Allah, walaupun kejadiannya buruk. Bukan kejadian dia berinfak, bukan kejadian dia bersedekah, bukan kejadian dia membantu orang lain. Tapi yang terjadi pada saat itu kehilangan sesuatu yang dimiliki. Sebenarnya baik. Nah, apa kebaikannya? Karena yang bersangkutan punya potensi mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala apa? Pahala bersama. Berarti baik juga sebenarnya kehilangan sendal. Kejadian baik di saat itu yang bersangkutan ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih pahala yang luar biasa. Kalau misalkan ditimbang nanti nominalnya, sendal berapa harganya? Sendal kebetulan sendal yang paling elok. Ya, sendal yang paling elok yang dia beli seumur hidupnya
bentuknya seharga 500.000 hilang pagi itu dibawa ke masjid. Ya, dibawa ke masjid. Berarti kerugian materi yang dialami 100.000. Itu kan buruk. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya baik yang bersangkutan. Apa kebaikannya? Karena pada saat terjadinya hilang materi dengan nilai 500.000, yang bersangkutan bisa memperoleh pahala kalau dinominalkan akan jauh melebihi dari 500.000 rupiah. Dengan cara apa mendapatkan kebaikan dari kehilangan sendal itu? Dengan cara bersabar. Ya. Cara syariahnya bersabar, apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau sabarkan masalah hati. Tapi di saat kita mengalami ujian itu kan, kehilangan sesuatu, kita jalankan syariatnya, ucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja, Ustaz? Bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya untuk orang mati itu, Ustaz. Nah, Bapak Ibu, ini yang keliru kita. Ya. Jadi bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang yang meninggal saja. Mendengar berita orang yang meninggal. Tetapi ketika yang terjadi dalam hidup kita ini ada kehilangan sesuatu, apapun itu, tidak hanya jiwa, bahkan harta benda ketika hilang, maka kita disunahkan juga mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika yang bersangkutan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di saat itu dia sudah mendapatkan pahala. Pahala bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu saja sudah melebihi dari 500.000 rupiah yang dia hilang. Belum pahala sabar belum dihitung itu. Baru pahala bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah jauh lebih besar daripada 500.000 rupiah. Setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa mengikuti tuntunan Nabi. Kalau kehilangan sesuatu, baca istirja. Yang kedua, baca doa. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi saat kehilangan sesuatu. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha. Ganti aku dengan gantian yang lebih baik. Pengganti yang lebih baik. Ketika kita membaca itu berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Dua pahala kita. Pahala yang kedua jauh melebihi dari 500.000 yang kita hilang. Baru setelah itu kita yakini sendal hilang ini sudah takdir Allah. Ridho kita, sabar kita. Nah, di saat itulah puncak pahala yang kita raih. Pahala apa? Pahala sabar. Karena pahala sabar itu tidak dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Jadi kalau dihitung kebaikan yang ia peroleh dengan keburukan yang hilang darinya, jauh lebih besar keuntungan kebaikan yang ia raih saat mengalami ujian kehilangan sendal. Ya, itulah kenapa takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Ya, takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu kita saja saat menyikapinya. Kalau disikapi dengan tidak baik, ya jelas buruk itu kejadian kita. Jadi yang membuat sesuatu terjadi dalam hidup kita menjadi tidak baik, kita sendiri, bukan Allah. Allah sebenarnya sudah membuatkan jalan untuk kita meraih kebaikan itu.
Tapi kalau terjadi misalkan kehilangan sesuatu, menggerutu kita, ya sudahlah jatuh ketimpa tangga. Secara materi kita rugi, kemudian kita mendapatkan murka dari Allah karena tidak ridho, tidak terima terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita. Yang salah bukan Allah, kita yang salah. Padahal Allah sudah menyiapkan jalan kebaikan dari ujian yang Allah tetapkan kepada kita. Nah itulah sebabnya walaupun kejadian itu buruk sebenarnya baik. Dengan cara apa? Ketika kita sebagai objek dari takdir yang buruk itu, yang harus kita lakukan adalah sabar. Nah, paham kita? Betul, ternyata kejadian buruk kita sebagai objek, kehilangan benda yang kita miliki, yang menurut kita sangat berharga, sebenarnya baik kita dengan cara bersabar. Bagaimana kalau yang bersangkutan itu sebagai subjek dari takdir buruk, sebagai pelaku? A. Kehilangan sendal. B. Dapat sendal. B ini dapat sendal dari mencuri sendal yang punya A. Jadi A hilang sendal. Siapa yang ambilnya? B. Berarti yang dapat sendal sekarang siapa? B. Yang kehilangan sendal A. Kalau yang A tadi kan korban, ada kebaikannya, ada sabar. Bagaimana kebaikan yang diperoleh oleh si B? Maling itu kan, mencuri itu kan takdir buruk itu, perbuatan buruk. Hanya saja dia sebagai pelaku. Apa keburukan yang dilakukannya? Mencuri. Adakah kebaikan dalam takdir buruk sebagai pelaku di saat itu? Kira-kira baik tidak? Agak susah dipahami. Tapi kalau sebagai korban tadi mudah, dia bisa bersabar. Nah, bagaimana dengan pelaku dari takdir buruk itu? Dia yang melakukan kejadian yang tidak baik sebagai pencuri. Sebenarnya kalau kita pahami, ada juga kebaikan bagi si B walaupun dia mencuri. Apa kebaikannya? Dengan perbuatan buruk yang dia lakukan, ada ruang untuk tobat. Kalau dia mau ambil, tapi kalau tidak diambil ya sama saja. Ya, ada ruang untuk tobat. A sebagai korban, peluang kebaikan yang diambil lewat amalan sabar. B sebagai pelaku, dia mencuri sendal A, ruang atau peluang meraih kebaikan dari ketetapan takdir tadi lewat apa? Lewat amalan bertaubat. Amalan taubat itu bagi orang yang punya salah. Kalau orang yang tidak bersalah, tidak ada amalan taubat. Malaikat itu tidak ada mengamalkan amalan taubat. Kenapa malaikat tidak ada yang bertaubat? Karena malaikat tidak pernah melakukan perbuatan salah. Tidak ada taubatnya kan? Sehingga mereka tidak ada mengamalkan amalan taubat. Kenapa manusia anak Adam itu ada amalan taubat? Bahkan amalan taubat ini salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka dengan orang yang bertaubat. Berarti ada amalan yang disukai oleh Allah. Taubat. Kapan orang itu mengamalkan taubat? Kalau pernah salah. Kalau orang tidak pernah berbuat salah, tidak ada taubat. Dan harus digarisbawahi, selama dia manusia, tidak ada yang tidak pernah punya kesalahan. Adam itu, amalan yang pertama kali dia amalkan apa? Amalan taubat. Kenapa Adam mengamalkan amalan taubat? Karena dia berbuat salah. Ya. Apa kesalahannya? Melanggar larangan Allah supaya Adam tidak mendekati pohon kurma. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Larangannya kan begitu aturannya. Adam masuk ke dalam surga, fakula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan apa saja yang ada di dalam surga ini yang kamu mau. Cuman pantangannya satu. Jangan dekati pohon. Ternyata Nabi Adam melanggar.
berbuat salah. Itu takdir Allah itu. Adam yang mendekati pohon khuldi yang dilarang oleh Allah, itu pun juga takdir Allah. Ketika Adam melanggar, berarti dia berbuat salah. Saat itu Adam sebagai pelaku. Kan takdir buruk itu bagi Adam. Tetapi Adam mengambil kebaikan dari takdir buruk yang ditetapkan Allah kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Dengan cara bertaubat. Makanya ada doa yang sering kita baca itu tak lepas dari prosesi taubatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Lalu taubatnya Adam itu diterima. Jadi kesimpulannya, walaupun takdir buruk itu dalam bentuk kita sebagai subjek, ada peluang kebaikan di sana. Cuma jangan disalahpahami. Kalau begitu Pak Ustaz, ya bolehlah kami ini melakukan penyimpangan dosa. Nanti kalau sudah berbuat dosa, dikecekan kan takdir dosa. Ini boleh kami mabuk Ustaz? Mabuk nanti. Setelah minum 1 botol, ngapain minum? Takdir. Ya, kan buruk itu. Ya ada kebaikan. Apa kebaikannya? Kan bisa taubat nanti. Nah, taubat itu tidak bisa direkayasa. Cuman jangan sampai salah paham ini. Dan jangan juga diceritakan kepada orang-orang yang belum ngaji. Tujuan kita ingin menyatakan, menyimpulkan semua takdir Allah itu baik. Walaupun yang terjadi menurut manusia itu sesuatu yang tidak baik. Baik sebagai objek kita dari takdir buruk itu, maupun sebagai subjek pelaku kita dari takdir buruk itu ada kebaikan dalamnya. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik buruk kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menetapkan baik buruk yang akan terjadi bagi hamba, semuanya baik. Hanya saja nanti kita yang menerimanya, ada kalanya disikapi dengan cara yang baik, maka dia menjadi kebaikan bagi kita, baik buruknya yang terjadi. Tapi kalau disikapi dengan cara yang tidak baik, sekalipun secara zahir itu adalah kebaikan, tetap menjadi buruk bagi kita. Kalau menyikapinya dengan cara tidak baik. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, untuk menguatkan semua takdir Allah itu baik, dan ini berlaku bagi orang yang imannya betul. Ajaban amrun lil mukmin, istimewa perkara atau hal yang dialami oleh orang yang betul-betul beriman. Innal amru kullahu khair. Semua perkara hidup orang beriman itu baik. Ini tidak ada yang tidak baik. Ya. Idza asabat husarra syakara faqala huwa khairun. Ketika yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah sarrah, kelapangan, ya, kemudahan, mendapatkan rezeki, lalu dia bersyukur, sudahlah zahirnya kejadian baik, disikapi dengan baik, maka itu kebaikan. Kalau yang terjadi sebaliknya, tidak asabat mudharra sabara fakana huwa khairun. Kalau yang terjadi itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, tapi disikapi dengan cara bersabar, maka itu juga kebaikan untuk kita. Nah, sebenarnya kunci hidup tenang dalam hidup ini 2 saja, 2 S. Kalau senang, syukur. Kalau lagi susah, sabar. Pasti tenang hidup orang. Tapi kalau tidak 2 punya kunci ini, akan menderita. Ya, akan menderita. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang ditakdirkan oleh Allah, semua yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, itu pada prinsipnya kebaikan untuk kita semua. Dan inilah yang membuat nanti kita menghadapi permasalahan hidup ini, apa baik yang terjadi, elok segala. Terakhir,
ada kisah. Yang agak sulit kita memahami takdir itu baik adalah ketika yang terjadi itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan berat. Tapi kalau yang kita alami sesuatu yang kita mau, sesuatu yang kita inginkan, apa? Badan sehat, makan lemah, tidur lemah, segala macam yang kita inginkan, itu mudah kita mengatakan itu baik. Tapi bagaimana sesuatu yang kita alami itu yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai keinginan kita? Ini akan susah memahaminya bahwa itu adalah kebaikan. Ada suatu kisah Bapak Ibu. Ya, kisah antara seorang raja dan perdana menteri. Perdana menterinya gini, kalau bahasa orang kini, positive thinking dalam menjalani hidupnya. Jadi selalu berprasangka baik, berhusnuzon. Apa saja dia bersikap positif thinking, berprasangka baik, berhusnuzon. Suatu ketika rajanya ini mengalami musibah, kejadian yang tidak baik, kejadian buruk. Apa musibahnya? Salah satu jari tangannya potong, terputus karena terkena benda tajam. Nah, itu kan kejadian yang tidak baik itu. Hilang salah satu dari tangan. Zaman dulu belum ada alat operasi. Nah, kalau ada alat medis yang canggih, mungkin pacak disambung lagi kan? Pacak disambung lagi. Nah, cuman zaman dulu belum ada. Ya, alat medis belum canggih. Akhirnya sang raja ini cacat. Ya, salah satu jari tangannya hilang. Tentu berat yang menghadapi kenyataan ini. Awak raja tapi ada kekurangan jari. Nah, lalu dipanggilnya perdana menteri ini curhat. Ya, karena di saat itu kondisinya ya luar biasa bersedih karena kehilangan salah satu anggota tubuhnya, salah satu jarinya hilang. Setelah datang si perdana menteri, apa komentar si perdana menteri terhadap rajanya? Eloklah itu. Jadi perdana menteri mengatakan kehilangan jari itu elok. Cuman orang yang psikologinya itu lagi nggak stabil, emosionalnya lagi nggak stabil, mengira ucapan perdana menteri itu adalah mengejek atau merasa senang karena rajanya kehilangan jari. Orang yang emosionalnya lagi tidak stabil, jadi sangko saja. Akhirnya dia marah terhadap ucapan perdana menteri, merasa tersinggung. Ya, merasa tersinggung, hilang jari dikeceknya itu. Tersinggunglah raja ini. Marah dia, perjalanan dia. Lalu para pengawalnya menangkap perdana menteri tersebut, dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada kesalahan. Kan dia berbuat salah. Raja saja salah tangkap. Ya, tersinggung. Padahal maksud perdana menteri itu hilang satu jari adalah kebaikan raja. Tapi dia salah tangkap karena emosionalnya lagi tidak stabil. Saat dimasukkan ke dalam penjara, apa komentar si perdana menteri ini? Kan kejadian buruk yang dialaminya. Di penjara tanpa ada kesalahan. Kayaknya ini adalah kebaikan juga. Kebaikan juga bentuk. Setelah beberapa lama, jari sang raja, tangan sang raja sudah sembuh, ya sudah normal, cuma kurang satu jari. Sembuh. Nah, raja ini hobi berburu. Perangkat raja dengan pembantu-pembantunya berburu, masuk hutan keluar hutan, masuk hutan keluar hutan. Nah, suatu tibalah di hutan yang belantara, di situ banyak manusia primitifnya. Tiba-tiba raja dan pengawalnya ini ditangkap oleh orang-orang primitif dalam hutan. Semuanya ditangkap, kemudian diikat, lalu mereka dijadikan sebagai korban untuk dewa-dewa mereka dengan cara disembelih. Dengan cara disembelih, mulai dari pembantunya disembelih, terakhir raja. Kalau untuk kurban kan harus yang terbaik. Itu kalau berkorban kan tidak sembarang kambing, tidak sembarang sapi. Oh, sapinya gemuk niat, cuman tanduknya patah semua, tidak pacak dijadikan sebagai hewan kurban. Kenapa? Cacat. Ada cacat.
atau ekornya yang potong. Tidak bisa dijadikan kurban, itu cacat. Ya, jadi hewan kurban itu harus sempurna, tidak boleh ada cacat fisik. Saat raja diperiksa, kalau yang pembantu-pembantunya tadi semuanya sempurna, tidak ada cacat fisik. Giliran raja diperiksa, bagian atas sempurna, ada cacat. Saat meriksa tangan, woi, dikurang sifat ini kecikawan. Ngapu? Jari telunjuknya foto. Tidak jadi, tidak baca dijadikan sebagai korban. Akhirnya raja selamat dari pembunuhan. Di saat itu baru dia paham ucapan Perdana Menterinya dulu, hilangnya salah satu jari raja itu adalah bayi. Baru paham. Gara-gara telunjuk hilang, selamat dari kematian. Paham di sana. Kemudian berlarilah dia pulang. Di tengah jalan mikir, saya sudah paham kebaikan yang saya dapat dari hilangnya salah satu jari saya, dengan terpotong jari saya selamat dari pembunuhan. Apa pula kebaikan yang didapatkan oleh Perdana Menteri? Masuk penjara tidak bersalah, ngece elok. Yo, lari pulang sampai di istana, langsung ditemui Perdana Menteri, diceritakanlah, lalu dia bertanya, kebaikan apa yang engkau dapatkan wahai Perdana Menteri? Masuk penjara tidak bersalah. Enteng saja Perdana Menteri, wahai Tuan, andai dulu saya hendak di penjara, saya kan dekat dengan Tuan, pasti saya ikut Tuan berburu masuk ke dalam hutan. Kalau saya ikut berburu, saya ikut juga ditangkap. Pasti saya lah disembelih oleh orang pendidik. Ngapa? Saya tidak kurang sifat. Lengkap. Nah, disitulah dalam kejadian buruk itu selalu ada kebaikan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, makanya ayat itu inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesusahan itu selalu Allah siapkan kemudahan. Begitu juga dalam setiap kejadian buruk yang dialami oleh manusia, di situ Allah tetapkan juga kebaikan untuk kita. Nah, mendapatkan kebaikannya itu terserah kita lagi mau diambil atau tidak. Kalau kita nggak ngambil, bukan salah kita lagi, bukan salah Allah lagi, kita yang salah. Nah, jadi paham Bapak Ibu, takdir Allah itu elok kalau tinggal kitanya lagi. Apa Pak Dia? Tak bertanya Pak Dia? Ya boleh lah Pak Dia. Waktunya masih ada. Silakan Pak Dia. Itu orang itu ke masjid atau mendengarkan ceramah kan bawa sendal buruk dari paginya itu. Nah, kata Ustaz kalau yang baik-baik ya ambil. Terus orang itu setelahnya pulang dia bawa sendal yang baik, tapi dia maling Pak. Membawa sendal yang baik. Jadi yang buruk tadi itu kan dengan yang baik. Yang baik. Itu sengaja maling, bukan mengamalkan kaji. Iya, bukan mengamalkan kaji, bukan mengamalkan ilmu. Tidak ada orang yang maling ngambil sendal yang baik, berangkat bawa sendal buruk, pulang bawa sendal baik, karena pemahamannya dari Pak Ustadz ambil yang baik-baik, tinggal yang buruk-buruk. Tidak ada itu. Memang sengaja maling. Bukan salah pahami, tapi memang sengaja maling. Jadi gitu. Ya bukan karena dia paham ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Dipraktekkannya bukan. Pasti dia memang orang maling. Jadi begitu tadi. Nah pertanyaannya, kalau ada orang begitu, malingnya itu takdir apa bukan? Takdir. Cuman jangan sampaikan ke yang bersangkutan, kaji itu. Maling manjang dia. Setelah ditanya, ngapa maling? Ya takdir kecil Ustaz. Iya. Tapi secara hakikatnya yang bersangkutan sudah maling itu adalah takdir. Adakah sisi positifnya dari perilaku buruk yang dilakukan oleh si maling tadi? Kalau dia mau ambil ada. Dengan cara apa? Taubat. Tapi kalau dia nggak bertaubat, ya buruk itulah yang bersangkutan. Sampai meninggal, sampai nanti di akhirat, orang buruk di mana tempatnya? Di neraka. Karena kebaikan yang disiapkan oleh Allah, dia tidak ambil, tidak manfaat. Jadi begitu Pak De. Allahu a'lam bishawab.
Bapak Ibu, cukup? Ya, silakan Pak.